Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas rumus EDET dan end of month di Excel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan datanya. Di sini yang pertama kita bahas adalah rumus dari EDET. Fungsi dari EDET ini digunakan untuk mendapatkan nomor seri tanggal pada Microsoft Excel dengan cara menghitung jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang ditentukan sobat Excel. Jadi di sini kita akan membahas EDET. Yang dimaksud tanggal dari sesudah dan sebelum yaitu adalah di sini saya mengaplikasikannya pada tanggal jatuh tempo. Jadi di sini yaitu yang pertama kita bahas adalah EDET yang akan diakumulasi atau dikurangi itu berdasarkan dari jangka waktu sobat Excel. Jadi di sini kalau nilainya positif itu berarti dia akan ditambah. Dan sedangkan kalau nanti ada negatif berarti dia akan dikurangi. Berarti dari sini dia berarti akan bulan selanjutnya yaitu setelah Februari, di sini tentu saja nanti akan Maret. Dan yang min ini nanti akan di bulan sebelumnya. Jadi sebelum Mei itu April. Langsung saja kita terapkan pada penerapannya. Di sini untuk mengaktifkan rumusnya tetap kita gunakan fungsi sama dengan seperti ini. Kita ketikkan rumus dari EDET. Nah, ini adalah rumusnya. Kita tab. Nah, di sini adalah start date atau tanggal awal. Ini adalah merupakan yang menjadi dasar perhitungan sobat Excel. Jadi argumen tanggal awal ini harus berupa numerik tanggal ya sobat Excel ya. Jadi tanggal valid yang telah ada di Excel. Jadi di sini tuh harus dari tanggal dari Excel, formatnya seperti ini sobat Excel. Terus jadi kalau start date atau tanggal mulainya tentu saja adalah di sini kita aplikasikannya di tanggal pinjam. Itu diklik saja sobat Excel. Setelah itu kita kasihkan titik koma untuk ke argumen selanjutnya yaitu adalah month. Di sini adalah bulannya. Jadi di sini kalau sudah disediakan jangka waktu itu bisa diklik saja di sini di D5, baru kita tutup, kita enter. Maka dia akan mendapatkan hasil tanggal 23 Maret 2020 sobat Excel. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan kalau di sini minus ya. Kita coba minus 3 seperti ini saja sobat Excel. Nah, kita ulangi rumusnya yaitu dengan sama dengan EDET, kita tab. Nah, di sini tanggal mulai atau start date-nya adalah tanggal pinjam. Terus titik koma untuk pindah ke argumen month, baru kita klikkan di minus 3-nya, kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini kenapa dia di sini berubah menjadi angka ya. Jadi jangan panik ya sobat Excel kalau keluar tandanya dia berbentuk seperti ini bukan tanggal ya sobat Excel. Jadi pada contoh rumus ini ya sobat Excel dia menghitung minus 5. Nah, di sini rumus ini kenapa menghasilkan angka 43816 itu jika kita rubah formatnya. Jadi ini pengaruh dari formatnya sobat Excel. Oke, jadi kalau kita mau merubahnya ya kita masuk ke format cell saja sobat Excel atau di sini sudah disediakan ya. Di atas itu ada ribbon, itu generalnya itu silahkan dipilih short date di sini. Nah, kenapa di sini tidak mirip yang di atas? Itu kita pakai custom sobat Excel. Jadi kita klik kanan, kita masuk ke format cell. Nah, di sini itu sudah akan muncul yaitu adalah kita ganti karena di atas ini tadi mintanya adalah 23 Maret ya. Berarti kita ke custom. Selanjutnya kita hapus saja di sini. Jadi formatnya itu adalah seperti ini ya, cuma itu tidak ada tanda miringnya atau ada garing. Jadi kita custom seperti ini, kita hapus sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kita mannya itu 4 ya dia full bulannya. Jadi kalau kita hapus saja di 3 dia berubah jadi 3 digit untuk bulannya. Setelah itu baru kita enter, maka hasilnya akan 17 Desember seperti ini sobat Excel. Untuk hasilnya sendiri kita kembali ke 3 bulan yang lalu ya sobat Excel. Jadi kalau di jangka waktu atau bulannya itu di sini minus, itu berarti akan mundur sesuai dengan minus yang kita maksudkan. Jadi kalau kita minus 3 berarti dia akan mundur 3 bulan. Oke, sekarang kita tarik saja di sini ya kalau sudah paham. Nah, selanjutnya di sini adalah 0. Jadi kalau 0 itu hasilnya seperti apa? Kita coba di sini sama dengan EDET, kita tab start date titik koma.
dan kita masukkan jangka waktu atau bulannya, kita enter. Nah, di sini juga sudah berubah seperti ini ya. Jadi kita formatnya itu kita tarik saja di sini. Kita tarik terlebih dahulu biar enak. Nah, di sini adalah hasilnya 11 Juni. Jadi tidak ada perubahan ya sobat Excel. Jadi kalau di sini adalah bulannya itu adalah 0, otomatis dia tidak ada perubahan. Jadi lihat ya, tetap 11 Juni 2020 dan di sini juga 11 Juni 2020 jatuh temponya. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang rumus dari EDAT. Oke sobat Excel, di sini end of month atau fungsi EOMAN itu digunakan untuk mendapatkan tanggal akhir bulan dengan cara menghitung jumlah bulan sebelum atau sesudah tanggal yang kita tentukan ya sobat Excel ya. Jadi kita akan langsung saja ke penerapannya saja ya sobat Excel agar sobat Excel lebih paham. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan seperti ini. Kita ketikkan end of month, kita tab. Nah, di sini kan ada yang namanya start date-nya kan sobat Excel. Jadi untuk tanggal awal ini adalah digunakan untuk perhitungan dasarnya ya sobat Excel. Jadi argumen tanggal harus bernilai numerik sama dengan tadi ya di EDAT sobat Excel. Nah, bulan diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah bulan sebelum atau setelah tanggal awal sobat Excel. Jadi kita coba ya, di sini adalah 12 Januari 2020. Kita pindah dengan titik koma dengan man-nya, yaitu adalah 9 bulan. Di sini kita klik, kita tutup dan kita enter. Nah, untuk formatnya juga sama di sini ya sobat Excel. Caranya tadi sama, kita ganti seperti ini. Kita format cell, kita ke custom. Nah, tanggalnya di sini kita cari yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi 3 ini juga bisa dihapus. Nah, kita enter, maka hasilnya juga akan seperti ini. Jadi kita akan menerapkannya. Oke, di sini kita akan lanjut yang ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini kita akan mencobanya dengan angka minus juga sobat Excel. Jadi di sini kita coba minus 1 saja ya. Nah, kita aktifkan end of month-nya. Kita tab, date-nya, titik koma, bulannya, tutup kurung dan kita enter. Di sini hasilnya yang muncul adalah 29 Februari 2020. Tetap mundur kan sobat Excel. Nah, di sini apa bedanya EDAT dan end of month? Tentu saja dari awalnya saja sudah berbeda ya. Kalau di EDAT atau fungsi dari tanggal pengurangan bulan ini, bedanya adalah pada nilai hari atau tanggal yang dihasilkan sobat Excel. Jadi di mana fungsi EDAT akan menghasilkan nilai tanggal yang sama, sedangkan fungsi end of month akan menghasilkan tanggal akhir bulan yang dihasilkan. Jadi kalau di EDAT tadi itu tanggalnya sama, sedangkan di end of month dia akan menghasilkan akhir bulan atau tanggal terakhir pada bulan tersebut sobat Excel. Contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir, coba kita bulannya diganti 0 ya sobat Excel. Oke, kita langsung saja sama dengan end of month. Kita tab, tanggalnya, titik koma, bulannya. Kita enter. Nah, di sini dia akan menghasilkan 30 April ya sobat Excel. Di sini sudah jelas beda bahwa di EDAT itu menghasilkan tanggal dan bulan yang sama sobat Excel. Sedangkan di end of month dia akan menghasilkan akhir. Jadi akhir bulannya sobat Excel. Jadi kalau kita tarik seperti ini, dia akan menghasilkan akhir bulannya saja. Kita cek ya. Di sini 31 Desember semua yaitu 28 yaitu adalah akhir bulan. Jadi itu tadi perbedaan dari EDAT dan end of month. Kalau EDAT tadi itu adalah mencari tanggalnya yang sama, sedangkan end of month itu adalah menampilkan akhir dari tanggal bulan tersebut. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan singkat kita yaitu mengenal fungsi EDAT dan end of month. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan untuk komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan nyalakan tanda notifikasi serta subscribe channelnya untuk berlangganan. Oke, semoga info pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.